Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Berapa banyak orang-orang sukses, terkenal, masyhur, barokah dari doa-doa yang tidak terkenal para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenal banyak oleh ahli bumi, namun ahli langit tidak mengetahuinya. Namun ada juga yang tidak terkenal oleh ahli bumi, namun ahli langit sangat mengenalnya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran satu anugerah jika tertata hati kita. Kemasyhuran juga sebuah malapetaka jika hati kita tidak tertata, menikmati sehingga muncul sifat riya, maka ini adalah kehancuran. Dan kemasyhuran tentu ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau saat ini berada di wilayah makom masyhur, viral namamu, subscribe-mu banyak. Jangan lupa, kebanyakan orang yang masyhur, yang viral itu karena sebab doanya orang-orang yang tidak viral, yang tidak terkenal. Siapa mereka? Para kekasih Allah yang mungkin hidupnya ada di hutan sana, hidupnya ada di atas gunung sana. Mereka panjatan doanya mendoakan para kiai, para ustadz, para ulama yang berada di garda terdepan, sehingga para ulama terkenal. Dan itu sangat mungkin sekali. Berapa banyak orang terkenal ya gara-gara doanya orang yang tidak terkenal. Tidak terkenal ini siapa? Mereka para kekasih Allah. Para kekasih Allah adalah orang yang sangat tidak rindu untuk dikenal di hadapan manusia. Lebih rindu dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar ada orang ahli bumi tidak mengetahui siapa dirinya, namun ahli langit. Ahli bumi dengan ahli langit beda. Ahli bumi ini adalah manusia, hamba-hamba Allah. Ahli langit adalah para malaikat. Yang tentu para malaikat tidak bisa dihitung jumlah saking banyaknya. Karena disebutkan para malaikat itu setiap malam, setiap hari dia tawaf di Baitul Ma'mur. Sekali tawaf di Baitul Ma'mur itu hampir 10.000 malaikat yang tawaf. Dan setiap malaikat hanya dapat satu kali tawaf di Baitul Ma'mur. Jika sehari Baitul Ma'mur ditawafi minimal 10.000 dari malaikat, dan setiap malaikat tidak mendapatkan kesempatan kecuali sekali, berarti begitu banyak para malaikat. Inilah ahli sama, inilah ahli langit, para malaikat. Tapi jangan mengatakan Allah adalah tempatnya di langit. Itu kalimat tidak benar. Kalimat tidak benar, dan itu akan menjadikan kita mudah nanti menjisimkan Allah, menjasadkan Allah, maka masuk pada wilayah kesyirikan nanti. Baik. Siapapun yang berada di wilayah kemasyhuran, keterkenalan, wilayah ini adalah wilayah yang akan menjadi anugerah dari Allah jika kita benar-benar menata hati. Tetapi kalau kita tidak bisa menata hati, hati-hati. Maka amaliyah kita, kebaikan kita akan habis. Kemakan gara-gara ngelihat subscribe, hanya ngelihat penontonnya berapa, bahkan dibalik itu dicari dunia. Yang mencari dunia, akhirat nggak bakal ngikut. Yang mencari akhirat, dunia akan ngikut. Maka otomatis kita harus menjadi orang yang seimbang. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita menjadi orang yang harus tersembunyi sehingga nggak perlu kita masyhur, atau menjadi orang yang masyhur tidak perlu kita sembunyi? Bagaimana? Ya dilihat. Engkau ini termasuk orang yang dibutuhkan nggak oleh masyarakat? Kalau engkau termasuk adalah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, mau nggak mau kamu berada di wilayah masyhur. Nah, kalau berada di wilayah masyhur, maka ayo nata hati.
Nah, tahati itu apa? Mungkin ada orang komen nggak baik ada di YouTube-mu, atau mungkin ada orang komen nggak baik ada di majelismu, atau mungkin ada orang komen nggak benar di Facebookmu, maka kamu harus menjadi pribadi yang kuat. Jangan mudah panas, jangan mudah terprovokasi dengan kalimat-kalimat yang akan muncul dari orang-orang yang menonton dirimu, karena kamu masyhur. Orang itu kalau sudah dibuka itu, maka ya otomatis banyak mata akan memandang. Loh, kalau sudah banyak mata akan memandang, maka dia punya daya pikir yang cerdas, ada punya daya pikir yang nggak cerdas. Punya daya pikir yang cerdas mungkin akan memahami dirimu adalah seorang pejuang, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang tokoh masyarakat yang engkau sedang fokus dalam urusan dakwah mengajak umat. Ini orang cerdas. Tapi orang nggak cerdas mungkin akan berkata, wah ini nyari-nyari subscribe saja, ini hanya mencari ini, hanya mencari itu. Maka engkau harus menjadi orang yang telinganya kuat, sehingga tidak mudah diombang-ambing, difitnah sana sini. Karena engkau masuk pada wilayah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi kalau engkau masuk pada wilayah yang tidak dibutuhkan kepada masyarakat, maka lebih baik engkau banyak ibadah ada di rumah, tidak perlu berkecimpung kepada masyarakat. Atau kalau enggak, ambil wilayah dua-duanya ini. Ada sesaatnya kamu masyhur, keliling, berdakwah, ada saatnya kamu sembunyi. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Idfan wujudaka bi ardil humuli. Idfan wujudaka bi ardil humuli. Sembunyikan wujudmu di tanah ketersembunyian. Artinya ada saatnya engkau mengasah dirimu untuk banyak engkau merenung, tafakur, murojaah, mengasah ilmu-ilmu yang sudah kamu hafal, memperbanyak kesiapan batin, ditata kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti esok harinya engkau berkiprah di masyarakat. Maka ini wilayah yang hebat, dan ini wilayahnya baginda agung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pagi hari wilayahnya adalah kemasyhuran. Dia harus duduk dengan para sahabat, dia harus duduk dengan umatnya berdakwah sana sini. Maka malam hari adalah wilayah ketersembunyian. Dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wilayah hebat ini. Tetapi kalau nggak bisa dua-duanya, ya ambil salah satunya. Ambil salah satunya, tapi tolong dijaga hati. Idfan wujudaka bi ardil khumuli famana bata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajuhu. Orang yang tidak pernah banyak merenung dengan ketersembunyiannya, maka hasilnya, natijahnya itu adalah tidak matang. Kenapa? Karena dia kurang-kurang banyak renungan. Orang kalau sering banyak merenungan, maka omongnya, berbicaranya berbobot, ide-idenya adalah berkualitas. Tapi kalau nggak pernah ada merenungan, tidak pernah ada asahan diri, maka omongannya adalah gelambiang, omongannya adalah ampang. Padahal kalimatnya bagus, tapi tidak mengena, tidak berbobot. Kenapa? Karena kurang ada renungan. Renungan itu kan sesuatu yang menghantarkan dirinya semakin mateng. Dia termasuk adalah orang yang pertama kali harus melakukan dan harus menghindari dari hal-hal yang menjadikan ia terjumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita masuk wilayah mana? Kalau memang kau dibutuhkan masyarakat, baik engkau wilayah masyhur, maka tolong tata hatimu. Kemudian jangan lupa, sesaat kamu harus berada di wilayah ketersembunyian. Tapi kalau kamu nggak dibutuhkan oleh masyarakat, sudah engkau berada di wilayah ketersembunyian. Itu lebih aman. Sehingga namamu kalau dipanggil hanya Ahmad, tidak ada gelar Kiai Haji Ahmad, enggak. Kang Ahmad, enggak. Apalagi itu enggak. Ini lebih aman daripada orang yang dipanggil Ustadz Ahmad, Kiai Haji Ahmad, Kang Ahmad, Lora Ahmad. Wah ini berat ini. Berat itu. Syekh Ahmad. Wah ini berat ini. Menyandang syekh, gelar syekh itu adalah sangat berat itu. Jangan sampai kita ini dijadikan orang berada di wilayah kemasyhuran, kita nyesel. Karena diri kita akan dipandang orang, tindak lampah kita akan ditiru orang. Karena kita menjadi suri tauladan. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang memang tidak dikenal oleh siapapun, tetapi beliau adalah dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kalau berdoa bergoncang, rubba as'as wa akbar. Berapa banyak orang yang kelihatan compang-camping, berdebu, madfu'un indal abwab. Kalau
ngetok pintu rumah kita, mungkin kita malas bukanya karena compang-camping berdebu. Tapi hati-hati di saat dia mengangkat tangan berdoa arus goncang. Kenapa? Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang manusia dari sisi dohirnya. Jangan pernah memandang dari seseorang kebaikan dari sisi dohir, atau engkau menghormat dari sisi dohir. Oh, pakaiannya bagus, bermerek, naik mobil, sehingga engkau menghormat dengan begitu sempurna, maka hilang separuh, sepertiga, 2/3 agamamu. Tapi giliran orang naik beca, naik sepeda, jalan kaki, engkau nyantai, penghormatannya tidak begitu semangat, ya ini hati-hati. Hati-hati. Maka ingat, ada orang-orang yang tidak dikenal oleh masyarakat, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi mana? Menjadi yang saat ini engkau telah ditaruh di wilayah mana oleh Allah. Kalau engkau di wilayah yang dibutuhkan masyarakat, ya sudah, kamu berada di wilayah kemasyhuran, kamu ditonton oleh masyarakat. Tapi kalau tidak masuk wilayah itu, berarti kamu berada di wilayah ketersembunyian. Sudah kamu fokus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah ayo kita semuanya baik prasangka, menjalankan wilayahnya masing-masing. Menjalankan wilayah masing-masing, dan ini sudah dicontohkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para guru kita, para ulama kita yang berada di wilayah kesohoran, kemasyhuran, hatinya senantiasa dijaga oleh Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan para wali Allah yang disembunyikan, mudah-mudahan mereka senantiasa mendoakan kita untuk istiqomah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga akhlak kita kepada siapapun. Jangan pernah kau memandang seseorang hanya dari materinya saja, karena betapa banyak orang yang mungkin secara dohir kita, dia adalah orang yang biasa, tapi di hadapan Allah sangat istimewa. Ada sebuah contoh dari orang yang menjadi kekasih Allah, Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah majhulun fil ardi, tidak diketahui oleh ahli bumi, walakin ma'rufun fis sama', akan tapi oleh ahli langit Uwais Al-Qarani diketahui. Siapa beliau? Orang yang hebat. Uwais Al-Qarani ini hidupnya adalah compang-camping, bahkan kesehariannya dia mencari makan di tempat-tempat sampah, bahkan sering berkumpul dengan anjing. Di saat anjing mencari makan, Uwais Al-Qarani juga mencari makan. Tiba-tiba Uwais Al-Qarani berkata, anjing, kamu nyari makan di tempat sana, saya ada di sini. Ini Uwais Al-Qarani, bajunya compang-camping. Bahkan di saat dia berangkat haji pun, ternyata dia berangkat haji pun tidak sengaja naik onta dengan sendirinya gitu, atau naik kuda, enggak. Ternyata Uwais Al-Qarani di saat berangkat haji, dia menjadi tukang penjaga onta-onta dari orang-orang Yaman yang berangkat haji. Ya, kalau orang lihatnya dia adalah penjaga onta, tetapi Masya Allah dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan gelarnya Uwais Al-Qarani adalah khairut tabi'in. Sebaik-baiknya orang setelah masa para sahabat itu adalah tabi'in, dan sebaik-baiknya tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarani. Apa kehidupan beliau? Beliau hanya menunjukkan beliau ingin tidak dikenal, tapi doanya mustajab. Baginda Nabi Muhammad SAW titip salam kepada Uwais Al-Qarani untuk disampaikan melalui lisannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka ini adalah kehebatan. Maka hati-hati. Jadi banyak orang-orang yang memang disembunyikan oleh Allah, kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan ini, tapi gara-gara kekasih Allah yang disembunyikan ini menjadi amannya negara, amannya satu kampung, doanya mustajab. Maka kita harus menjadi orang yang mensyukuri keadaan kita. Kalau engkau menjadi orang yang terkenal, syukuri, jaga hati. Tiba-tiba enggak ada yang kenal, maka juga syukuri, engkau lebih banyak waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, mudah-mudahan kita semuanya bisa menempati tempat kita pada porsinya masing-masing, dan kita tetap menjaga hati kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap menjaga hati dari urusan riya, dari urusan sombong, meremehkan, takabur, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.